Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru, minggu yang pertama di bulan Mei ini. Tuhan Yesus yang berkuasa memerintah di bumi di surga, Dia memegang kehidupan kita. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mari siapkan hati kita untuk menerima suara firman Tuhan lewat suara penggembalaan ini. Bapa, kami bersyukur di bulan yang baru, minggu yang baru, Roh Kudus, Engkau ada bersama kami, menghibur, menguatkan, meneguhkan kami semua. Firman-Mu, ya dan amin. Berbicaralah, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di bulan Mei ini, kita akan masuk di seri yang baru, seri khotbah suara penggembalaan, yaitu akar. Kita berbicara tentang akar, berarti kita teringat akan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, di mana setiap tanaman ada akarnya. Kita akan lihat dulu pengenalan tentang akar di dalam sebuah tumbuhan, yaitu tanaman-tanaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud, definisi akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah, yang berfungsi sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah, yang berfungsi sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Setiap tanaman, pohon mempunyai akar, dan akar adalah salah satu organ utama dari sebuah tumbuhan, memegang peranan penting mempengaruhi sebuah tanaman dapat bertumbuh dengan baik atau tidak, tergantung dari akar. Kita lihat fungsi akar. Secara umum, fungsi akar di dalam tumbuhan untuk berlangsung kehidupannya ada 5 fungsi akar. Yang pertama sebagai penopang, menjaga agar sebuah tanaman berdiri dan kokoh di atas tanah tempat hidupnya. Jadi akar itu menjadi sebuah strukturnya untuk menopang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Yang kedua, fungsi akar adalah menjadi penyimpan cadangan air, media penyimpan cadangan air, serta kandungan garam mineral yang didapatkan dari dalam tanah. Yang ketiga, fungsi dari akar yaitu pengangkut air dan zat-zat makanan. Ia bertugas mengangkut air serta zat makanan yang diperoleh supaya disebarkan ke seluruh jaringan tumbuhan, bagian-bagian dari tumbuhan itu. Yang keempat, akar juga berfungsi untuk sebagian jenis tumbuhan adalah sebagai alat respirasi, pernafasan tumbuhan itu. Untuk jenis tumbuhan khusus yang dimiliki tanaman khusus. Yang kelima, fungsi dari akar adalah alat reproduksi vegetatif dan cadangan zat makanan, di mana ia dari akar ini tumbuh tunas yang akan berubah menjadi individu baru. Contoh adalah sayuran yang terkenal dengan vitamin A, yaitu wortel. Selain sebagai penopang, akar yang dimiliki wortel juga digunakan sebagai media penyimpanan zat makanan. Dan seiring bertambah usianya tanaman wortel, maka akar yang dimilikinya pun akan semakin besar, semakin banyak mengandung zat makanan. Jadi 5 fungsi akar tersebut sebagai penopang, penyimpan cadangan air,
pengangkut air dan zat makanan, sebagai alat respirasi, pernafasan, maupun juga sebagai alat reproduksi vegetatif dan cadangan zat makanan. Di dalam seri akar ini, untuk pendahuluan, saya menjelaskan ini supaya kita mendapat gambaran tentang akar. Karena Alkitab menggunakan alam yang ciptaan Tuhan, sekitar kita, alam yang ada, untuk mengajarkan kepada kita kebenaran yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Karena Dia Sang Pencipta, Dia dapat menggunakan segala cara untuk mengajar kita. Salah satunya adalah alam di sekitar kita. Judul Suara Pembalan hari ini, minggu yang pertama, berjudul berakar. Sebuah tanaman yang berakar sehat, tentunya tanaman bertumbuh dengan subur dan kuat menghadapi hujan, badai, dan apapun yang menerpa tanaman tersebut, apabila akarnya kuat. Untuk itu, kita nanti akan belajar apa artinya berakar. Di dalam kerohanian kita belajar dari alam sekitar kita, yaitu tanaman yang memiliki akar. Kita lihat jenis-jenis akar yang ada pada umumnya di dalam tanaman. Ada akar tunggang, merupakan jenis akar besar yang berasal dari sebuah biji. Akar yang kuat menghujam ke dalam bumi. Ini yang biasa kita tahu. Akarnya mendalam ke dalam, menghujam ke dalam bumi. Bisa lihat di gambar, di teks, contoh dari akar tunggang. Adalah buah seperti jeruk, tanaman jeruk, mangga, jati, pohon asam, jambu biji, kacang hijau, akasia, dan lain-lainnya. Beberapa jenis tanaman berakar tunggang menyimpan zat makanannya di dalam akar dalam bentuk umbi-umbian, seperti wortel, ubi, dan lain-lainnya. Saudara terkasih dapat mengunduh dari internet tentang jenis-jenis akar lebih jelas. Ini saya hanya memberikan sebuah gambaran, ulasan, supaya kita bisa masuk pengertian tentang kebenaran berakar yang Tuhan maksudkan. Yang kedua jenis akar, yaitu akar serabut. Kita bisa lihat di screen contoh dari akar serabut. Ini biasanya berasal dari jenis tanaman monokotil, yaitu berbiji tunggal. Dari biji yang berkecambah, kemudian membentuk akar lembaga, lalu setelahnya tumbuh berubah menjadi akar primer. Jadi akar ini memiliki ukuran panjang yang relatif sama antara akar yang satu dengan yang lainnya. Dan contoh dari akar serabut adalah pohon pisang, pohon kelapa, padi, tebu, rumput, salak, pepaya, jagung, bawang, anggrek, pinang, dan lain-lain. Tuhan kita pencipta yang luar biasa. Dari tanaman berbagai jenis akar yang ada, kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya supaya sungguh-sungguh berakar. Kehidupan kita lihat di bagian ketiga jenis akar, yaitu akar gantung. Contoh adalah pohon beringin. Kita lihat di gambar, contoh tanaman yang memiliki akar gantung yaitu pohon beringin. Dia menggantung dari bagian atas batang, lalu tumbuh bergerak ke atas, ke arah tanah. Saat akar tersebut menyentuh tanah, akar ini pun akan masuk ke dalam tanah dan menyerap air, serta garam mineral dari dalam tanah. Selain menyerap air dan unsur hara yang ada, akar gantung pada pohon beringin berfungsi sebagai organ respirasi, yaitu pernafasan, dengan menyerap CO2 yang berada di udara. Pohon beringin contohnya. Jenis yang keempat, akar pelekat.
Kita lihat gambar. Jenis akar ini bisa kita temui pada tanaman sirih ataupun tumbuhan yang tumbuh dengan cara memanjat. Selain memiliki fungsi utama lainnya, layaknya akar tumbuhan, jenis ini juga memiliki tugas melekatkan batang tumbuhan pada media sekitar tempat ia tumbuh atau hidup. Contohnya adalah tembok. Akar pelekat. Yang terakhir, akar napas. Akar jenis ini disebut juga sebagai pneumatofor. Tugasnya antara lain alat bantu pernafasan, respirasi dari tumbuhan yang biasanya hidup di wilayah rawa atau wilayah perairan. Ada tumbuhan-tumbuhan di wilayah perairan. Contoh tanaman ini memiliki struktur akar jenis ini, yaitu tumbuhan yang hidup di kawasan hutan mangrove. Hutan mangrove. Kita akan lihat lebih lagi, saudara bisa mengecek di internet tentang akar napas. Jadi dengan berbagai jenis akar yang ada, 5 jenis yang tadi dijelaskan, sekarang kita akan lihat apa yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai orang percaya di minggu yang pertama seri akar dengan judul Berakar. Tuhan memakai alam sekitar kita menyatakan kebenarannya. Sehingga kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, maka kita akan belajar banyak hal. Sehingga memicu pertumbuhan ke arah pertumbuhan yang sehat di dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Ada Apolos, ada Paulus yang menyiram, menanam. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita lihat apa yang dimaksud berakar. Di dalam kerohanian orang percaya, kita baca di Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita baca sekali lagi. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin yang pertama, berakar dalam Tuhan. Apa artinya? Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini penting sekali di mana kita ditanam. Apabila kita ditanam di pelataran bait suci, di dalam rumah Tuhan, berarti ada pengembalaan, ada bimbingan, ada arahan, sehingga membawa kita menjadi domba yang sehat, kuat, berakar di dalam Tuhan. Berakar dalam Tuhan, perhatikan di mana kita ditanam. Apabila kita ditanam di dalam rumah Tuhan, di dalam pengembalaan, maka kita mendapat asupan makanan yang sehat, yang teratur, dengan mineral-mineral yang dibutuhkan, sehingga kita berakar kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak ditanam di dalam rumah Tuhan, sesuka-sukanya, maka pertumbuhannya, akarnya tidak kuat dan tidak sehat. Namun orang yang ditanam di dalam rumah Tuhan, maka kehidupan rohaninya solid, berakar kuat di dalam Tuhan. Dengan orang yang berakar di dalam Tuhan, maka bisa dibangun di atas Dia. Ada rumah Tuhan di mana terdiri dari berbagai bagian, sehingga kita adalah bagian dari batu-batu yang dibangun, disusun sebagai bangunan Allah. Untuk itu kita adalah bagian dari gereja Tuhan. Bukan gedungnya, tapi diri pribadi lepas pribadi. Kita berakar di dalam Dia, berarti kita harus dibimbing, digembalakan di dalam rumah Tuhan. Konteks rumah Tuhan
bukan sebuah gedung, tapi sebuah yaitu penggembalaan di dalam lokal, gereja lokal, di mana kita mendapat asupan makanan yang sehat, arahan, tuntunan, sehingga kita didewasakan di dalam pengenalan kita akan Allah, dan sungguh-sungguh hidup di dalam saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, dan saling melengkapi, bahkan saling menegur. Karena di dalam pengembalaan tentunya ada nasihat, ada teguran, ada bimbingan. Disitulah membuat akar kita kuat di dalam Dia. Berakar di dalam Tuhan, di mana kita ditanam. Dan benih apa yang ditanam selama ini? Apabila benih firman Tuhan yang ditanam, maka kita yakin percaya hasilnya pasti memuaskan. Karena benih itu adalah benih unggul. Benih tidak ada duanya. Firman Tuhan tidak bisa diganti oleh filsafat manusia. Firman Tuhan tidak bisa diganti oleh filosofi kata-kata bijak orang pintar. Tidak. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, mengenyangkan, dan firman Tuhanlah segala-galanya yang memberikan asupan makanan dalam hidup orang percaya. Kalau orang yang mau berakar, yaitu berakar di dalam Tuhan, ia harus makan firman Tuhan secara reguler. Saya mendorong saudara terkasih membaca firman Tuhan teratur. Entah kita membaca dari satu pasal Perjanjian Lama, satu pasal Perjanjian Baru, apa kita membaca dari kitab Mazmur maupun Amsal, dari kitab Injil, berbagai variasi kita dapat lakukan. Benih apa yang ditanam selama ini itu menentukan. Apabila firman Tuhan yang murni, yang kita sungguh-sungguh, itulah benih yang membuat akar itu menjadi sehat dan kuat. Karena firman Tuhan menyembuhkan, menegur, menasihati, mengajar, mendidik kita di dalam kebenaran. Dan kita perhatikan, berakar di dalam Tuhan, kita melihat apakah Yesus menjadi pokok anggur, apakah Yesus menjadi batu penjuru, apakah Yesus menjadi dasar yang teguh, di mana berdasar Yesus kita dibangun di atasnya. Orang yang berakar di dalam firman Tuhan, dalam persekutuan dengan orang-orang kudus, kita lihat kehidupannya akan tumbuh sehat dan kuat. Akar seringkali tidak kelihatan pada umumnya, tidak kelihatan, tetapi yang keluar itu sesungguhnya akan memberikan sebuah gambaran. Ketika ujian datang, apakah akarnya sungguh kuat di dalam Tuhan. Orang yang begitu mudah menjadi lemah imannya, undur pengiringan bersama Tuhan, tinggalkan imannya, bahkan menjual imannya untuk hal-hal dunia, maka dia sendiri tidak akan bertahan menghadapi badai kehidupan ini. Namun orang yang berakar, yaitu berakar di dalam kebenaran, berakar di dalam, yaitu ditanam di dalam pelataran rumah Tuhan, maka dia akan kuat. Karena ada asupan makanan, ada urapan Roh Kudus yang bekerja seperti sebuah tanaman yang membutuhkan air, zat mineral dari tanah yang ada, maupun dari matahari yang bersinar. Semuanya bagian-bagian memberi pertumbuhan bagi tanaman tersebut. Begitu pula kehidupan kita. Kita tidak sendirian. Hidup kita juga Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah komunitas. Untuk itu, kehidupan kita supaya berkembang, supaya tumbuh sehat, kita harus ada di dalam komunitas. Ini masuk di poin yang kedua. Poin pertama adalah berakar di dalam Tuhan. Poin kedua adalah
Berakar berarti dalam komunitas orang benar. Kita harus ada di dalam komunitas orang benar. Sehingga kita disiapkan, dibentuk menjadi garam dan terang. Ketika kita ditempatkan dimanapun kita berada, kita menggarami, kita menerangi, bukan sebaliknya. Tapi kuncinya adalah berakar di dalam Dia, dalam persekutuan orang benar, komunitas orang benar. Itu artinya berakar. Kalau tidak, kita akan terbawa dengan kumpulan pencemooh, terbawa dengan kumpulan orang-orang yang pesimis, negatif, menghujat, mencelah, dan tidak mau melewati proses yang Tuhan izinkan, tapi selalu mau mengambil jalan pintas, mengikuti kehendaknya sendiri. Namun Tuhan ingin supaya kita berakar, berarti kita ada di dalam komunitas orang benar. Jadi poin yang kedua dan poin pertama dan poin kedua saling berkaitan. Ya. Kita lihat di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berbicara tentang komunitas. Apakah kita dalam berjalan, berdiri, ataupun duduk? Perhatikan siapa di sekeliling kita. Apabila kita dalam komunitas yang sehat, maka itu akan mendorong kita dalam pertumbuhan yang sehat, berakar di dalam Dia. Penting sekali. Kalau kita dengan orang-orang pencemooh, kita akan terbawa, mencemooh, mencelah. Tapi kalau kita berakar maupun bertumbuh bersama di dalam orang-orang benar, maka kita menjadi tanaman ataupun tanaman Tuhan yang kuat, sehat. Ketika menghadapi ujian, cobaan, tantangan, kita tidak terpengaruh, tapi kita mempengaruhi sekitar kita dengan kasih dari Tuhan, kebenaran dari Dia yang sudah tertanam dalam hidup kita, karena berakar, tidak mudah dicabut, karena kita sudah berakar di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Tidak ikut-ikutan, ataupun kita tidak menjadi hanya semangat, mengandalkan semangat. Sesungguhnya itu tidak kuat. Yang harus kita andalkan yaitu Tuhan. Ayat 2. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita pribadi maupun komunitas kita saling berbagi firman, dalam sharing-sharing, kita menelpon sesama kita, berdoa, persekutuan bersama. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertemu ataupun sering bertemu, namun kita bisa melewat telepon, kita bisa persekutuan, sharing firman, apa yang kita dengar hari Minggu, kita bisa bagikan, sharing, saling menguatkan. Semua itu adalah persekutuan di dalam firman Tuhan. Kita pribadi dengan Tuhan, firman-Nya, ataupun dengan sesama kita. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat saudara terkasih, buah itu tidak kita kejar. Tapi kalau akar yang sehat, yang kuat, pertumbuhannya sehat, maka otomatis ada buahnya. Buah roh itu hasil dari akar yang kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dibangun di atasnya, maka keluarlah buah-buah yang Tuhan kehendaki, yaitu buah roh, sesuai di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tidak mungkin kita menghasilkan buah roh kalau kita tidak ada akar yang kuat,
akar yang sehat. Semakin kita kejar buah itu, semakin kita tidak sanggup, karena kita tidak berakar. Untuk itu, mari tempatkan diri kita supaya berakar di dalam kebenaran firman, sehingga kita dimampukan dalam proses hidup ini. Roh Kudus menyertai, menginsafkan kita, menolong kita, sehingga ada sebuah perubahan dalam hidup, ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah kemajuan dalam kerohanian kita, karena berakar di dalam Dia. Dan poin yang kedua ini adalah ada di dalam komunitas orang benar. Kita lanjut. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Jalan yang kita tempuh, jalan yang sempit, tapi jalan menuju kehidupan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam dunia ada beribu jalan menuju Roma, tapi di dalam kebenaran hanya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Untuk itu berakar, yaitu berakar di dalam Tuhan. Kita ada di komunitas orang benar, maka ada nasihat, ada dorongan, ada saling menguatkan. Dan jangan jauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan hanya ibadah secara kita tatap muka, tapi di dalam kita bersekutu, mungkin lewat telepon, lewat ibadah online, kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk beribadah sungguh-sungguh. Izinkan Roh Kudus berkarya lewat firman-Nya untuk mengoreksi kita, untuk menegur, menasehati, mendidik kita, mengajar kita kebenaran-kebenarannya. Dan seri akar ini, saya sebagai hamba Tuhan berdoa biar Roh Kudus menyingkapkan kepada kita akar apa yang ada di dalam hidup kita. Kita lihat masuk di poin yang ketiga dalam minggu pertama ini, berakar. Poin yang ketiga, periksa ulang akar kepercayaan kita. Sekali lagi, poin yang ketiga, periksa ulang akar kepercayaan kita. Apakah benar Tuhan itu baik setiap saat? Apakah benar Tuhan segala-galanya dalam hidup kita? Mari kita cek, kita periksa ulang akar kepercayaan kita. Apakah benar Tuhan segala-galanya? Kalau kita ragu, berarti akar kita tidak kuat, tidak sehat. Kita cek akar kepercayaan kita. Yang kita gantungkan selama ini, apakah manusia, apakah kebenaran firman, apakah janji Tuhan, atau janji manusia? Apakah Tuhan itu baik, hanya kondisi keadaan yang baik-baik? Apakah Tuhan Yesus baik dalam setiap saat? Mari periksa ulang akar kepercayaan kita. Dari akar, sebuah akar, kita akan lihat pertumbuhan itu akan bertumbuh sehat atau tidak. Kalau akarnya tidak sehat, maka di dalam akar kepercayaan ini, maka pertumbuhan itu tidak kuat dan tidak akan menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Di Rema tahun 2021 ini, Tuhan berikan Rema supaya umat Tuhan peka melakukan kehendak Tuhan. Bukan orang yang berseru-seru nama Tuhan, aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah ini, aku sudah itu, melakukan segala keagamawiannya, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Mari periksa ulang akar kepercayaan kita. Apakah benar Tuhan segala-galanya? Apakah benar Tuhan itu baik setiap saat? Pengorbanan Yesus sempurna sudah selesai. Hanya Kristus, hanya Yesus pengharapan kita yang teguh. Pengharapan kita yang hidup.
ada kemenangan, ada kelepasan sejati. Benarkah kita sungguh-sungguh mempunyai akar kepercayaan bahwa hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus? Kalau tidak, berarti kita tidak berakar. Kalau tidak berakar, berarti kita mudah goyah. Kalau kita tidak berakar, kita mudah dicabut dan kita mudah terbawa arus. Biarlah damai sejahtera, sukacita kita temukan hanya dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Memikul salib artinya adalah melakukan firman Tuhan. Sekalipun daging kita tidak terima, namun kita tundukkan kemauan kita, kita tundukkan kehendak kita kepada kehendak Bapa di surga, yaitu firman Tuhan. Kita menundukkan diri, karena kita diciptakan bukan robot, tapi kita diciptakan manusia yang Tuhan memberikan free will, kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Roh Kudus penolong memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Kita lihat di Yeremia pasal 17, kontras tentang periksa ulang akar kepercayaan ini. Kita lihat kontras orang yang mempercayai kepada kekuatannya sendiri, kepada manusia, atau orang yang mengandalkan Tuhan. Ada perbedaannya, karena kita akan terlihat dari akarnya. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Ya, kita lihat kontras tentang akar kepercayaan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita mendekat, bukan menjauh, tapi mendekat kepada Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari datanglah, berbahagialah orang yang dipanggil untuk datang mendekat ke dalam pelataran Tuhan. Ternyata terkutuklah kalau orang hatinya menjauh. Ketika kehidupan ini begitu berat, jangan menjauh, tapi malah mendekat. Ketika kita diberkati secara mungkin materi, secara apapun, mendekat pada Tuhan. Ketika proses kehidupan begitu sulit, mendekatlah kepada Tuhan. Suka dan duka, mendekatlah kepada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, karena punya latar belakang pendidikan, keuangan, pengalaman yang hebat. Itu bukan andalan kita. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mengalami kesepian yang begitu amat. Bukan karena Tuhan menghendaki dia kesepian, tapi dia memutuskan hubungannya dengan orang lain, sehingga dia mengalami kesepian. Hidup kita harus ada di komunitas orang benar. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, karena ada kehidupan. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bukankah ini kehendak Tuhan? Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu terus berbuah-buah. Tapi kita harus berakar di dalam Dia. Berakar, kita mengecek akar kepercayaan kita. Apakah kita mengandalkan Tuhan, menaruhkan harapan kita pada Tuhan, atau mengandalkan kepada manusia yang terbatas dengan pengetahuannya, terbatas dengan pengalamannya, terbatas dengan sumber dayanya. Orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, dia adalah sumber kehidupan tidak terbatas. Zoe, kehidupan yang kekal. Dia yang memiliki kehidupan. Masih ada Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada jawaban. Tepat
tepat pada waktunya. Sesulit apapun hidup ini, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah batu karang yang teguh. Dia adalah jangkar pengharapan yang pasti. Kita tidak tergoyahkan. Bumi boleh bergoncang, kesehatan menerpa, keuangan, semuanya. Namun Yesus tetap selama-lamanya Tuhan dan Raja kita. Dia Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kita. Kita akan tumbuh seperti pohon, ditanam yang di tepi aliran, ditanam di tepi air, merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Sebagai penutup, kita lihat bagaimana sesungguhnya hati kita berakar. Poin yang pertama, berakar di dalam Tuhan. Poin yang kedua, komunitas di mana kita berada harus ada di dalam komunitas orang benar. Yang ketiga, berakar, periksa ulang akar kepercayaan kita. Ini menyangkut masalah hati. Ayat 9 kita lanjutkan di Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ujung-ujungnya kembali tentang akar, berakar, yaitu masalah hati. Hati ini tidak ada yang tahu betapa liciknya. Untuk itu kita hanya Tuhan yang tahu. Dia menguji hati dan menguji batin. Untuk itu kita benar-benar hati ini dipersembahkan, berikan kepada Tuhan, sehingga kita sungguh berakar di dalam Dia. Kekosongan dalam hati kita membuat akar ini menjadi rapuh. Biarlah hati kita diisi oleh kebenaran firman, kebaikan Tuhan, nasihat firman, ajaran-ajarannya, sehingga kita dibawa masuk dalam rencana tujuan Allah digenapi. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Biarlah ini menjadi doa kita setiap hari. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita tidak ada satupun yang kebal. Kita semuanya harus terbuka di hadapan Tuhan untuk Roh Kudus selidiki setiap hari. Kalau ada hati kita yang menceng, kita kembali kepada jalan yang benar. Biarlah kita sungguh-sungguh mencurahkan isi hati kita sepenuhnya kepada Dia. Itu adalah orang yang berakar di dalam Dia. Orang yang bertumbuh di dalam, ada di komunitas orang benar. Dia mau terima nasihat dari sesamanya, dari gembalanya, dari pembimbing rohani, bahkan sesama, saling menasihati, saling menguatkan. Kalau kita melihat sesama kita, teman kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita mempunyai sebuah hati untuk menjangkau, mengulurkan tangan. Apa yang bisa saya doakan? Apa yang bisa kami topang? Itu yang harus kita lakukan. Saling mendorong, saling menguatkan. Sebagai ayat penutup, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Orang yang berakar, dia akan tahan uji. Benar nggak Yesus Kristus yang memerintah dalam hati kita, menguasai kehendak bebas kita, pikiran, perasaan kita, sehingga hidup kita benar-benar berakar. Sekian firman Tuhan di seri akar minggu yang pertama, berakar.
Mari kita doa untuk firman Tuhan supaya dimateraikan. Setelah itu kita akan siapkan hati kita menerima perjamuan kudus, dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin di seri bulan Mei Akar. Dalam minggu pertama ini, biarlah kami sungguh berakar di dalam Engkau, di dalam komunitas orang benar, dan kami periksa ulang akar kepercayaan kami. Apakah sungguh Yesus segalanya dalam hidup kami? Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik dalam hidup kami. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada dalam kehidupan kami yang bimbang, Tuhan teguhkan iman. Sehingga kami saling menasihati, saling menguatkan. Sehingga kita sungguh-sungguh ada di dalam komunitas orang benar. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kami merenungkan kebaikan-Mu, memandang salib-Mu dalam nama Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita periksa, kita uji diri kita. Sungguhkah kita percaya korban Kristus itu sempurna? Dia telah menebus hidup kita, Dia telah mati bagi kita. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Apabila kita percaya, katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Di dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan, mari kita angkat cawan. Sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang sempurna, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Apabila kita percaya, kita katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu sempurna. Engkau katakan sudah selesai. Kami miliki akar kepercayaan bahwa Yesus telah menebus hidup kami dan memberikan kami hidup yang berkelimpahan, hidup penuh kemenangan, menang atas dosa, menang atas segala pergumulan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih atas tubuh darah-Mu. Mari saudara terkasih, kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.